bersama Unpad dan Hasan Sadikin. Kemudian untuk proses penyembuhan ini sendiri butuh energi. Nah, energi dimaksud adalah adenosin trifosfat yang dihasilkan dari proses oksidasi di dalam tubuh. Nah, kemudian masuk olah napas ini pada dasarnya adalah kita ingin meningkatkan jumlah oksigen yang kita pakai. Sebelum ke sana, dasarnya adalah oksigen ini dibutuhkan untuk pembakaran glukosa, kemudian dibantu oleh katalisator enzim dan hormon, menghasilkan adenosin trifosfat atau tenaga, plus hasil ikutannya adalah CO2 plus H2O atau air. Jadi dasarnya adalah setiap kita bernapas, terjadi oksidasi untuk kebutuhan metabolisme tubuh kita. Dibutuhkan oksigen, dari udara menjadi oksigen. Nah, kenapa kita melakukan olah napas, yaitu tujuannya adalah menyediakan O2 secara melimpah. Jadi kalau napas biasa hanya kita menghirup 500 ml udara, yang oksigennya hanya 20%, dengan kita olah napas, tarik sedalam-dalamnya, nah itu akan menambah 1.500 ml udara. 20% dari udara ini adalah oksigen. Nah, dengan demikian maka terjadi lipat ganda jumlah oksigen yang kita pakai. Nah, dengan demikian maka dengan jumlah oksigen yang semakin banyak, oksidasi semakin optimal, energi yang dihasilkan juga semakin meningkat. Nah, kemudian olah napas ini sendiri di dalam BEP kita kenal, atau di dalam bioenergy power kita kenal dengan napas segitiga. Segitiga. Pertama adalah tarik napas sedalam-dalamnya tadi ya. Tarik sampai benar-benar suaranya terdengar oleh sebelah kita, dan kita sampai mulutnya monyong ya. Tarik. Kemudian kita tahan selama gerakan mulai tarik, nanti ada gerakan satu misalnya, gerakan, kemudian di akhir gerakan itu ada buang nafas artinya. Nah, antara tarik nafas dan buang nafas, itulah yang kedua, segitiga kedua, yaitu menahan nafas. Ya. Kemudian terakhir membuang nafas. Nah, menahan nafas ini dikenal juga istilah awam itu nafas perut. Sebenarnya nafasnya nggak masuk ke perut. Yang terjadi adalah pada saat kita tarik nafas, menahan nafas, diafragma kita diturunkan, perutnya mengembung, sehingga ruang di dada ini menjadi semakin luas. Dengan demikian maka paru-paru juga berkembang lebih luas ya. Dengan demikian daya tampung terhadap udaranya juga semakin meningkat. Nah, itulah yang disebut nafas perut. Sebenarnya kita hanya menurunkan diafragma sehingga perutnya itu mengembung. Jadi itu tujuannya, kembali lagi tujuannya olah nafas adalah mendapatkan O2 secara melimpah untuk kebutuhan oksidasi ya, yang optimal. Kemudian berikutnya olah gerak. Tujuannya apa? Next. Olah gerak ini bertujuan menstimulasi pusat-pusat energi yang ada di dalam tubuh, yaitu kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon dan enzim. Kita tahu tadi di depan, hormon dan enzim sangat dibutuhkan sebagai katalisator terjadinya oksidasi secara optimal. Nah, kemudian olah gerak ini juga dilakukan secara perlahan, lembut, dan mengalir. Jadi, olah napas, olah gerak bioenergy power ini perlahan, lembut, dan mengalir seperti menari. Tidak seperti karate misalnya yang patah-patah. Ini betul-betul secara lembut mengalir. Nah, dengan demikian maka pertama dengan kita melakukan perlahan, maka oksigen yang dihasilkan akan melimpah, akan lebih banyak karena kita secara perlahan ya. Tariknya kuat, kemudian ditahan cukup lama sehingga pemakaian oksigen yang kita hirup tadi menjadi optimal karena lama. Kemudian yang kedua, membuat pikiran kita menjadi lebih fokus, kita lebih tenang, dan pada situasi ini kita lebih bisa berpikir positif. Ya, jadi kita dengan tenang, dengan lembut tadi, kita melupakan hal-hal yang apa namanya, yang membuat kita teganglah pikiran kita. Atau jadi dengan demikian maka pikiran kita menjadi lebih tenang. Nah, di sisi lain kita punya tagline di dalam BEP itu kembar siam 3 BEP, yaitu
pola pikir, ya, pola pikir positif, kemudian pola makan yang benar, baru yang ketiga olah napas dan olah gerak yang tepat. Jadi tidak cukup kita hanya dengan olah napas, olah gerak, BEP, kita butuh ditunjang yang pertama justru pola pikir ini ada di paling atas. Jadi kalau pola pikir kita betul-betul sehat, pola pikir kita tidak negatif, kita bisa menghasilkan kita bisa menghemat energi sebenarnya. Karena pada saat kita berpikir tidak positif, energi yang dibutuhkan juga cukup tinggi. Kemudian yang kedua adalah pola makan, yaitu nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Setiap individu punya kebutuhan customized karena masing-masing punya karakter macam-macam, termasuk juga kekurangan macam-macam. Ada yang punya diabetes, ada yang punya alergi macam-macam. Jadi memang kita makan pun customized dengan itu. Oke, jadi olah gerak, olah napas, kemudian sekarang saya masuk ke gerakannya sendiri. Jadi BEP itu ada 5 gerakan dasar ya. 5 itu termasuk di dalamnya adalah nomor 1 pemanasan. Mohon saya di spotlight ya. Udah. Tadi yang keluar Pak Abu, sekarang Mbak Retno. Cecep udah dia spotlight kok. Oh ya. Nah, oke, sekarang baru kelihatan. Ya. Jadi pemanasan itu pada dasarnya kita mempersiapkan diri, terutama di dalam kita mengolah nafas. Ya. Jadi pemanasan ini utamanya kalau di dalam aerobik itu utamanya lebih ke gerakannya. Kalau di sini utamanya lebih ke persiapan ke olah nafas. Di samping juga ada gerak, tapi gerak yang sangat dasar. Gerakannya pada pemanasan ini adalah cukup kita membungkukkan badan 45 derajat kira-kira ya, seperti ini, dengan pandangan tetap ke depan. Pandangan muka tetap ke depan. Nah, sambil kita membungkukkan badan, kita menarik nafas. Tarik. Ya, sampai seperti itu ya, sampai suaranya lumayan keras, kita tarik semaksimal mungkin udara kita hirup, kemudian sambil membungkukkan badan. Ya. Kemudian kita setelah kita tarik nafas, tarik, tegak, tundukkan kepala, kembungkan perut, jadi nafas perut istilahnya. Nah, itu kita berhitung. Yang pertama itu hitungan 5. Kemudian yang kedua hitungan 10 dan seterusnya kelipatan 5, 15, 20, 30. Ya. Kenapa 30? Karena gerakan kita yang gerakan ketiga yang agak lama kurang lebih hitungan 30 detik plus minus lebih kalau yang memang sudah semakin bisa lambat ya. Kira-kira 30. Baik, saya akan contohkan bagaimana pemanasan dengan hitungan 5 ya. Tarik ya. Tarik nafas, kemudian tegak, tundukkan kepala, kembungkan perut, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira hitungan 1, 2, 3-nya 1 detik, 2 detik, seperti itu. Saya contoh yang sebenarnya. Tarik, tegak, tundukkan kepala, kembungkan perut, 1, 2, 3, 4, 5, buang. Ya, jadi antara tarik dan buang kita menahan nafas. Oke, itulah pemanasan. Jadi nanti pada prakteknya sebelum kita latihan pemanasan dengan hitungan 5, 10 dan seterusnya sampai 30. Itu tadi contoh saja dengan hitungan 5. Sekarang gerakan pertama. Gerakan pertama dimulai dengan tangan kiri dan kanan menyatu lewat menyatunya ibu jari ya, nempel. Tingginya setinggi pandangan mata. Nah, kemudian pada gerakan pertama, tarik, itu artinya tarik nafas. Pada saat mulai kita aba-aba tarik, kita mulai memutar tangan sehingga menghadap ke atas. Kemudian kita gesek perut ke belakang, ke depan, tegak. Gesek puting. Nah, gesek puting ini idealnya 5 jari menggesek puting sampai terasa. Tapi kalau memang bisa juga pilihan kedua hanya ibu jari saja. Idealnya sih 5. Gesek puting, tarik tangan ke belakang,
Tarik ke belakang ini dengan lebar selebar bahu, setinggi bahu juga. Jadi jangan melebar seperti ini. Nah, kemudian buang. Karena buangnya ini seolah-olah kita mendorong mobil mogok dengan tenaga. Sampai kadang-kadang orang tuh bergetar. Ya, buang. Nah, antara tarik tadi sampai dengan buang, kita menahan napas. Ya. Pandangan tetap ke depan, sedapat mungkin agak tersenyum. Karena tersenyum ini juga membuat kita berpikir positif dan happy. Oke, saya kasih contoh yang sebenarnya. Gerakan 1. Tarik. Gesek perut. Tegak. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. Dorong ke depan. Perlahan. Bertenaga. Oke, itu gerakan pertama. Sekarang gerakan kedua. Di akhir gerakan pertama, pada posisi tangan seperti ini, tangan vertikal ya. Jadi antara ini dengan telapak tangan vertikal. Karena dengan cara seperti ini tenaga maksimal. Saya bisa kasih contoh, seandainya ini tidak vertikal, maka begitu kita pukul langsung jatuh. Tapi pada saat ini vertikal, ini betul-betul ini kita bisa nggak mengada-ada ya, memang benar-benar susah gitu untuk bisa jatuh. Oke. Di akhir gerakan pertama, masuk ke gerakan kedua, kita telungkupkan tangan kiri dan kanan sehingga menyatu seperti ini. Kemudian tarik ke depan dada, nggak sampai nempel dada. Kemudian badan membungkuk, bungkukan badan, kemudian julurkan tangan sejauh mungkin ke belakang. Pada aba-aba tarik, kita badan kita mulai tegak, tangan seperti ini tetap, kemudian melenting agak ke belakang, jangan terlalu ke belakang, bisa jatuh, seenaknya aja. Terus begitu melenting, kita sentil kening di sini ya, sentil kening. Kembali lagi ke gerakan pertama. Gesek perut, tegak. Gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. Jadi setiap gerakan kedua misalnya, itu diakhiri kembali ke gerakan pertama. Saya kasih contoh yang sebenarnya gerakan kedua. Gerakan kedua. Bungkukan badan, tarik, sentil kening, kembali gerakan pertama, gesek perut, tegak, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang, dorong ke depan. Oke, sudah gerakan 1, gerakan kedua, sekarang gerakan ketiga ya. Di posisi terakhir gerakan kedua kita buang seperti ini. Kemudian memasuki gerakan ketiga, turunkan tangan. Tetap nempel ya, sampai di antara dua kaki. Kemudian kita membuat lingkaran besar. Seperti ini, tetap nempel, terus lingkaran besar, tangan tetap lurus, kaku ke depan. Nempel, begitu nempel langsung ditarik, kita membuat lingkaran ke atas kepala. Porosnya ada di bahu, bukan di siku ya. Jadi supaya kita membuat lingkaran yang bagus. Beda dengan kalau porosnya ada di siku. Ini akan begini. SI3. Tapi kalau porosnya di bahu, naik seperti ini, baru begitu nyampe di sini, baru kita mulai bergerak. Tangan kiri dan kanan menyatu ya, menempel. Ujung jarinya menempel. Begitu menempel, jangan ditahan, tidak ada jeda. Langsung masuk ke lingkaran berikutnya, ke perut. Perut ini kira-kira 2 jari di bawah pusar. Sama, jadi tadi dari atas, ini tangan lurus gini. Ya. Porosnya dari bahu, baru nanti begitu sampai di sini, baru kita menyatukan. Jadi betul-betul seperti lingkaran. Kemudian berikutnya ke hidung. Hidung ini menyatunya di pangkal hidung. Ya. Kira-kira hampir kayak sejajar dengan mata di pangkal hidung. Seperti ini. Jadi seolah-olah ini tangan kiri dan kanan seolah-olah lurus ya. Jadi nggak begini ya. Nah, kayak gini.
Kemudian lingkaran berikutnya kembali ke perut, kemudian ke bawah dagu, baru kembali ke gerakan pertama. Gesek perut, tegak. Gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. Nah, di gerakan ketiga, buangnya itu agak ke atas, 45 derajat ke atas. Ya. Nah, dari semua gerakan ini, ya tadi kecuali yang kita membungkuk, pandangan tetap ke depan. Pada waktu di akhir gerakan ketiga, buang, itu juga kita nggak perlu ngikut kepalanya menghadap ke atasnya. Tetap aja, pandangan ke depan. Oke, saya kasih contoh yang gerakan ketiga. Diakhiri tadi gerakan kedua, gerakan ketiga. Tarik. Tangan lurus, kaku ke depan, lentur ke atas kepala. Perut, depan hidung, perut, bawah dagu. Kembali gerakan pertama, gesek perut, tegak. Gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang, dorong agak ke atas. Oke. Pemanasan, gerakan 1, 2, 3. Nah, terakhir, begitu selesai, kita tutup dengan gerakan penutup. Pada posisi ini sejajar dengan bahu, kemudian lebarnya juga selebar bahu, kemudian tarik napas, tarik, pada waktu tarik, tarik ke di sini, kiri kanan dada ya. Tarik, kemudian setelah itu kita tempelkan tangan kiri dan kanan ini di pangkalnya ya, di sini. Di sini, di pangkalnya, kira-kira 90 derajat posisinya. Diputar, buang napas sambil diputar. Buang. Ya. Oke. Saya kasih contoh berarti sekarang gerakan penutup. Tarik. Buang. Oke. Demikian refresh pengenalan singkat tentang bioenergy power. Buat yang baru-baru, ini pengenalan singkat. Buat yang lama, menyegarkan kembali. Dari mulai filosofi dasar, tujuan olah nafas, tujuan olah gerak, dan gerakan dari mulai pemanasan 1, 2, 3, dan penutup. Baiklah, kita sekarang mulai dengan pemanasan sebelum masuk ke 5 seri yang pertama. Hitungan 5. Tarik. Tegak. Tundukkan kepala, gemukkan perut. 3. 2. Nah, 10 ya. Tarik. Tundukkan kepala, gemukkan perut. 5. 10. Buang. 15. Tarik. 5. 10. 15. Buang. 20. Tarik. Tundukkan kepala. 5. 10. 15. 20. Buang. 25. Tarik. 20. Terakhir 30. Tarik. Kan
kepala, kembungkan perut. Buang. Oke, sekarang kita masuk ke gerakan pertama. 1-1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 1-2. Tarik. Hasilkan nih. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 1-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 2-2. Tarik. Centilkan. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 2-3. Tarik. Tangan lurus. Kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Kembali gerakan pertama. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Dorong agak ke atas. 3-1. Tarik. Gesek perut. Puting. Tarik belakang. Buang. 3-2. Mulai dari bawah. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 1. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Dorong agak ke atas. 4-1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 4-2. Dari bawah. Tarik. Gesek perut.
gesek puting, tarik belakang, buang. Empat, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentuk ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 5-1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 5-2. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 5-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Turun. Turun. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Dorong ke atas. Kita atur napas 3 kali. Tarik. 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 Kasih. Lanjut 5 seri yang kedua. 1-1. Tarik. Satu dua dari bawah. Tarik. Satu tiga. Tarik. Dua satu. Tarik. Dua dua dari bawah. Tarik. Dua tiga. Tarik.
3-1, tarik. Tiga dua dari bawah, tarik. Tiga, tarik. Empat satu, tarik. Empat dua dari bawah, tarik. Tarik. Lima satu, tarik. Lima dua dari bawah. Lima tiga, tarik. Bernafas 3 kali. Tarik. 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 Halo. Siap. Udah. Oke, ya. Nanti tadi jatuh senang-senang. Yuk. 1, tarik. Gesek putih. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 2 dari bawah. Tarik. Sentil.
Gesek perut bolak-balik. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Pegang depan. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Bawah dagu. Kembali gerakan pertama, gesek perut bolak-balik. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1. Tarik. Gesek perut bolak-balik. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2 dari bawah. Tarik. Gesek balik. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan depan. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Bawah dagu. Kembali gerakan pertama, gesek perut bolak-balik. Gesek putih. Tarik tangan belakang. Buang. 3, 1. Tarik. Gesek perut bolak-balik. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2 dari bawah. Tarik. Gesek perut bolak-balik. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3. Tarik. Pegang depan. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Bawah dagu. Kembali gerakan pertama, gesek perut bolak-balik. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1. Tarik. Gesek perut bolak-balik. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2 dari bawah. Tarik. Sentil kening. Gesek perut bolak-balik. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3. Tarik. Yang depan. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Bawah dagu. Kembali gerakan pertama, gesek perut bolak-balik. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 1. Tarik. Gesek perut bolak-balik. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 2 dari bawah. Tarik. Sentil kening. Gesek bolak-balik.
Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Tarik. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Bawah dagu. Kembali gerakan pertama, gesek perut bolak-balik. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Tarik. Tarik. Lagi. Tarik. Terima kasih. Silakan Om Ayu. Yuk lanjut. 5 seri yang keempat. 1-1. Tarik. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Satu, dua dari bawah. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Satu, tiga. Tarik. Satu. Tarik. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Dua-dua dari bawah. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Dua, tiga. Tarik. Atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Tiga, satu. Tarik. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Tiga, dua dari bawah. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Tiga, tiga. Tarik. Tegang depan. Atas kepala. Perut. Hidung. Gesek perut. Gesek puting.
belakang, buang ke atas. 41. Tarik. Gesek puting. Tarik ke belakang, buang. 42 dari bawah. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Buang. 43. Tarik. Atas, musik. Perut. Hidung. Dagu. Gesek perut. Tarik belakang. Buang. 51. Tarik. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Kedua dari bawah. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 53. Tarik. Atas kepala. Perut. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang ke atas. Atur nafas 3 kali. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Silakan. 1, tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 1, 2. Tarik. Sentil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Waktu di depan. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Mulut. Bawah dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik.
Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. Dua. Tarik. Kening. Perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Waktu di depan. Lengkut di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Bawah dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 2. Tarik. Kening. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 3. Tarik. Waktu di depan. Di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Bawah dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 4. 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 4. 2. Tarik. Kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 4. 3. Tarik. Waktu di depan. Lengkut di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Bawah dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 5. 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 5. 2. Tarik. Kening. Perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 5. 3. Tarik. Lengkut di atas kepala.
Perut. Hidung. Perut. Kepala dagu. Perut. Leher putih. Dari ke belakang. Buang ke atas. Atur nafas 3 kali. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Terima kasih. Lanjut. Seri. Tarik. Satu, dua. Tarik. Buang. Satu, tiga. Tarik. Buang. Dua, satu. Tarik. Dua, dua. Tarik. Buang. Dua, tiga. Tarik. Buang. Tiga, satu. Tarik. Buang. Tiga, dua. Tarik. Buang. Tiga, tiga. Tarik. Buang. Empat, satu. Tarik.
42. Tarik. Empat tiga. Tarik. Buang. 51. Tarik. Lima dua. Tarik. Buang. 53. Tarik. Buang. Gerakan penutup. Tarik. Ya. Dan kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi kelancaran senam BP pada pagi yang berbahagia ini, dan juga kita mohon meningkatkan imun kita dan tingkat kesehatan kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, syukur alhamdulillah. Nah, ini semua tentunya harus kita waspadai. Terutama ini saya hari ini akan memaparkan tentang leptospira. Apa bahayanya, terutama pada manusia. Seperti kita ketahui, leptospirosis ini penyakit zoonosis atau penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Atau bisa juga sebaliknya ya kalau zoonosis. Pada beberapa hewan gejalanya ini mirip dengan manusia juga. Jadi ada demam, kemudian ada seperti muntah ya. Kalau pada manusia itu ada mual, muntah, kemudian sama hewan juga tidak nafsu makan, manusia juga tidak nafsu makan. Nah, juga ada diare. Nah, kemudian hewan itu terlihat lemah gitu ya, lemah tetapi tubuhnya kaku. Nah, pada manusia ini biasanya juga ada sakit perut, nyeri otot, kemudian nyeri otot itu di kaki, daerah punggung gitu, nyeri gitu ya. Kemudian kalau pada hewan ini diketahui adanya keguguran atau abortus ya. Nah, pada manusia belum ada laporannya. Kemudian ada juga bintik merah. Nah, ini kadang
kelirukan dengan apa? Demam berdarah mungkin ya. Nah, ini jadi mirip sekali gejalanya pada manusia dengan hewan. Hanya saja kalau hewan tidak bisa bicara, jadi dia nggak bisa bilang sakit perut, tapi dia lemah gitu. Kemudian ini kalau untuk orang yang sehat, 1 minggu dia kena, itu biasanya malah sembuh sendiri tanpa obat apa-apa. Bahkan ada yang nggak tahu kalau dia tuh kena, gitu. Sembuh aja sendiri. Nah, itu pada manusia banyak kejadian seperti itu kalau dia kondisinya sehat. Nah, tetapi ini bisa berbahaya, bisa menjadi bahaya kalau masuk ke tahap kedua. Artinya si kuman ini bukan di darah saja, tetapi sudah masuk di organ. Nah, yang paling berat itu masuk ke hati dan ginjal. Nah, ini dan pada hewan juga sama begitu. Jadi kalau sudah nefritis, kemudian ada hepatitis, kalau pada hewan itu udah sulit penyembuhannya. Kenapa? Saya pernah lihat hati hewan gitu ya, kebetulan sapi, itu hati jadi seperti bubur. Ya kalau hati seperti bubur kan nggak mungkin lagi sembuh lagi gitu ya. Nah itu pada hewan juga banyak kematian karena hepatitis dan nefritis atau demam radang ginjalnya terjadi infeksi dalam ginjal. Nah kemudian pada manusia itu kalau sudah parah ini tentu saja demamnya sangat tinggi. Kemudian karena dia menyerang hati dan ginjal itu pucat, ikterus. Ya. Kemudian karena ginjalnya diserang, jadi sulit buang air kecil. Nah, saluran ginjalnya karena diserang gitu ya. Kemudian juga bengkak di bagian tubuhnya, bagian bawah ya. Anggota tubuh tangan, kaki itu bengkak karena tidak ada saluran pembuluh darahnya itu terganggu. Kemudian sering ditemukan orang mimisan, perdarahan ketika batuk gitu untuk yang kondisi parah gitu. Kemudian nyeri di dada, kemudian sesak nafas, jantungnya berdebar-debar dan sakit kepala, juga lehernya terasa kaku. Ini kan banyak penyakit yang mirip-mirip seperti ini ya. Jadi ini kondisi seperti ini biasanya dokter menanyakan kalau dikaitkan dengan sejarahnya. Contohnya misalkan dokter itu akan bertanya biasanya, tadi ibu 2 minggu yang lalu mungkin ibu atau bapak kemana saja, kemudian apa saja, rumahnya di mana, kena banjir atau tidak. Biasanya dokter menanyakan itu. Nah mudah-mudahan ini kondisi yang seperti ini kita tidak alami ya, karena berbahaya sekali. Seorang dosen UGM, kebetulan pembimbing suami saya waktu di Jogja, kena leptospira. Jadi persis sekali penanganannya persis dengan COVID. Jadi tidak boleh ditengok, kita hanya di luar rumah. Kemudian jenazah itu dimandikan oleh petugas dan dibawa ke makam lebih dulu dengan ambulans, dengan petugasnya pakai APD, kita hanya melihat dari jauh. Persis seperti penanganannya dengan COVID. Nah, kenapa? Karena itu tadi, masih kemungkinan menulari. Dan hewan pun kalau tidak diobati bisa juga sembuh sendiri, tetapi hewan yang sembuh sendiri ini kadang-kadang malah menjadi karier atau pembawa. Nah ini yang bahayanya. Jadi kalau punya anjing atau kucing, kalau memang sakit, lebih dari 2 hari segera saja dibawa ke dokter hewan, supaya kita mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah kemudian mungkin saya percepat saja dengan pencegahannya. Pencegahan pada hewan itu tentunya kita bisa memvaksin
hewan kesayangan kita ya. Setahun 2 kali kalau tidak salah itu ada vaksinnya. Kemudian ini yang mungkin harus kita cermati kalau kondisi sedang hujan, anjing atau kucing atau hewan piaraan kita, mungkin ada yang memelihara marmut atau yang lainnya atau tikus juga malah. Ini jangan keluar di dalam rumah. Jangan keluar, jangan boleh kena hujan. Karena itu tadi air hujan ini bisa terkontaminasi urin dari tikus liar yang memang pembawa leptospirosis atau leptospira, kuman leptospira ini. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kemudian juga kalau ada genangan itu, misalkan piring kita ini kena genangan air ya, kena genangan air yang kita nggak tahu ini, itu harus kita cuci pakai bersih dengan sabun gitu ya, supaya apa? Mana tahu itu kena cipratan air yang terkontaminasi leptospira. Nah, itu kita waspadai. Jadi kalau misalkan perabot kita kena hujan itu cuci aja supaya aman kita ya. Nah, kemudian itu maaf tadi untuk hewan Pak ya. Juga ini usahakan jangan ada tikus di rumah kita ya. Nah, ini yang susah. kemudian ini saya pakai alat untuk pengusir tikus itu di tiap ruangan itu. Aman alhamdulillah. Kemudian untuk hewan sendiri pencegahannya ini harus diberi makan minum cukup. Karena apa? Dia kalau lapar sedikit cari makanan gitu. Entah itu serangga atau tikus ya. Nah, ini juga ini saya sering lihat anjing atau kucing dia minum air emberan. Nah, ini kita hindari ya, hewan kita jangan sampai minum air got itu. Karena apa? Karena kalau dia terkena, dia bisa menjadi karier untuk kita. Nah, kemudian saya tambahkan lagi pencegahan untuk manusia ini, usahakan kalau kita punya luka, ini di plester yang tahan air. Apalagi kalau kita dalam kondisi banjir atau sedang hujan. Ya, nah ini kalau tidak perlu ya mungkin tidak usah kita kena air yang kita nggak tahu airnya itu bersih atau tidak ya. Kemudian usahakan kalau memang harus kita keluar rumah pada saat kondisi hujan atau banjir, gunakan APD, tentunya sarung tangan dan sepatu bot ya, agar tidak terkontaminasi agar tidak terkena air yang terkontaminasi leptospira. Kemudian ini yang memang mungkin ibu-ibu biasanya ini ya kita nggak tahu ya di dapur kita ini kita sedang masuk ke dalam sedikit, kemudian ada tikus atau ada serangga ke situ, ternyata dia pembawa leptospira bisa saja. Jadi sebelum dan sesudah mengolah makanan itu cuci tangan bersih dengan sabun. Kemudian juga ini yang orang sering lupa ya, sering naruh makanan tanpa penutup di meja makan mungkin ya. Kita nggak tahu, mungkin ada serangga atau lalat yang memang ini tadinya dia kena kena air yang terkontaminasi leptospira, itu bisa saja terkena. Jadi memang kebersihan ini, hidup bersih itu memang bisa menghindari kita dari leptospirosis. Nah, jadi kalau untuk manusia pengobatannya hampir sama ya, dengan antibiotik, kemudian gizi yang baik, dan tentunya cukup istirahat. Dan saya tambahkan senam BEP. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jesti. Terima kasih Bu Jesti. Ya. Saya baru tahu ya leptospirosis ya. Itu terkait tikus. Nah, kalau di rumah itu kan kalau tikus kan kadang-kadang kita juga nggak tahu, tiba-tiba dia lari gitu ya. Terus bagaimana ini? Apa
kalau seandainya kontaminasi dengan yang disampaikan nama Bu Yesti itu, apakah sakitnya ini memerlukan waktu penyembuhan lama COVID atau bagaimana? Atau memang berbahaya gitu loh? Sejauh mana ini tentang penyakit ini? Kalau kita kena ya, Ya. kalau kita kena, kalau kan itu tadi kalau kita kondisinya fit itu malah bisa sembuh sendiri. Bahkan kita nggak tahu kita kena leptospira. Ya, paling ya agak-agak demam sedikit. Kalau orang Sunda bilang sumeng, ya, nggak demam itu bisa aja seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan kita terkontaminasi air hujan yang tergenang, air di sekitar rumah, gitu. Dan yang pasti ini memang ada kaitannya dengan pembawanya itu tadi, ya, yaitu tikus biasanya. Secara alam tikus ini memang pembawa. Ya. Dia sendiri bisa sakit, bisa enggak tikusnya itu. Ya. Kalau kita ya jelas sakit kita kena itu. Nah, kemudian untuk kalau kita misalkan sudah lebih dari 3 hari masih seperti itu, ya apa boleh buat, kita harus ke rumah sakit. Dan sama seperti COVID, jadi ada rapid testnya juga ada, kemudian ada juga dengan PCR-nya juga untuk leptospirosis ini ada. Ya, tapi pada saat ini mungkin orang cenderungnya ke COVID ya. Iya, iya. Penularannya bisa dari manusia ke manusia juga. Nah, sejauh ini penularan dari manusia ke manusia ini belum ada. Karena manusia itu kan buang air kecil, buang air besarnya tertib, tidak sembarangan gitu. Ya, kalau dari sejauh ini dari air liur itu tidak ada karena dia di dalam. Di dalam tubuh. Mula-mula dia hanya di darah aja, Bu Anani. Dia hanya di darah aja. Kita nggak apa-apa tuh kalau di darah tuh. Kalau dia masih di dalam darah kita, belum ke organ, ya beredar itu paling-paling kita cuman yaitu tadi lemas sedikit, kemudian nyeri otot, agak diare gitu kan. Nah, tapi kalau itu sudah ternyata bakterinya itu menetap di ginjal, di hati, ini yang bikin bahaya. Iya, makasih Bu Yesi. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Aku tanya nih, Ya. Mbak Bu Nadi. Bu Yesi, kalau di rumah itu kan kadang-kadang selain tikus kan kadang-kadang bolongan sedikit aja itu sudah bisa masuk ya. Tapi yang sering kita temui itu, lebih banyak lalat, kecoa, sama apa nih? Serangga ya. Cicak. Nah itu kan banyak yang kita temui di rumah. Apakah itu akan menularkan penyakit itu atau tidak? Yang kedua, tadi kan penularan antar manusia katanya belum ini ya, belum ada terlihat. Belum ada, bisa saja. Tapi kenapa kalau sakit katanya harus seperti kita diperlakukan seperti COVID gitu? Kira-kira kenapa itu diperlakukan seperti itu, Bu? Makasih. Ya, oke. Ya, saya jawab ya. Ya. Jadi cicak, lalat, kecoa, dia tidak terkena leptospirosis, tetapi tubuh dia bisa menjadi vektor pembawa ngebawa. Kalau dia habis dari genangan air atau dari dia ke tempat bersarangnya tikus, ada urinnya di sana, bawa tuh kan kakinya. Nah, itu. Tapi dia sendiri tidak kena leptospirosis. Nah, kemudian kenapa pada manusia ini diperlakukan seperti COVID itu, tetap saja bisa menulari gitu. Tetap bisa menulari, tetapi tidak seperti COVID. COVID kan virus, ini bakteri. Ya. Nah, kalau bakteri ini sebetulnya bisa diobati dengan antibiotik.
sepanjang organnya belum rusak ya, ginjalnya masih bagus, hatinya, kemudian jantungnya juga masih bagus, itu orang masih bisa dengan antibiotik masih bisa diobati, Bu. Tapi kan untuk menghindari itu kita kan tadi itu kadang-kadang leptospirosis ini mula-mula tuh nggak kelihatan gejalanya gitu. Biasa saja seperti orang capek, seperti orang yang kelelahan gitu kan. Nah, orang jadi banyak lalai di sana. Nah, ketika si bakteri ini masuk ke organ, kan udah parah ini biasanya. Itu, Mbak Konter. Oke, makasih Ya. Ibu Dokter Hewan. Cantikku. Ya kalau manusia mungkin ini ya. Nanti kita tanya Budi ini. Tapi kebetulan dosennya suami saya tuh meninggal gitu. Akhirnya dia ganti dosen. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya, dia penyuluhan ke desa-desa gitu, membimbing petani-petani gitu. Makanya itu ya alhamdulillah ya kita selama ini enggak terkena leptospirosis, tapi itu terjadi di UGM, betul-betul terjadi. Oke, terima kasih Bu Nani. Terima kasih Bu Yesi. Ada lagi barangkali yang ingin bertanya? Ini sesuatu hal yang saya juga baru tahu ya tentang leptospirosis. Dan rupanya juga hampir mirip-mirip COVID gitu loh. Walaupun secara ini penularan kepada manusia belum terlihat ya, tapi berbahaya untuk yang terkontaminasi ya. Bukan ke manusia ada, Bu Nani. Di manusia ada, tapi dari manusia ke manusia itu yang jarang. Kalau hewan ke manusia itu banyak. Banyak ya. Banyak. Nah, yang repot ini vaksinnya ini pada hewan itu enggak. Jadi kayak COVID itu, jadi hanya satu atau dua jenis bakteri gitu. Sementara mereka tuh punya puluhan gitu. Sekarang berapa ya? Waktu saya kuliah aja sekitar 20 gitu. Sekarang mungkin bisa lebih ya. Tetapi yang vaksin yang ada di yang dibuat orang itu hanya bisa sampai 4 jenis. Jadi kalau kucing atau anjing kita sudah divaksin itu masih bisa kena. Karena banyak jenisnya, tapi yang vaksin memang terbatas. Itu kalau nggak salah 4 Canicola, Leptospira canicola, Leptospira pamona kalau nggak salah, sama Icterohemorrhagi. Satu lagi saya lupa apa. Satu lagi apa? Jadi 4 itu yang paling sering dan ini yang ada vaksinnya. Bu Majestika, kesehatan hewan harus dijaga. Bu Majestika, mungkin gini, di toko-toko kecil kan ada minuman kaleng yang takutnya dilewatin tikus atau coro ya. Pak. Mungkin itu harus dibersihkan juga itu ya. Takut. Betul Pak, betul. Jadi kalau kita dalam perjalanan minum yang di kaleng, minuman kaleng atau apa, dicuci dulu. Dilap sama tisu basah atau apa ya? Ya, tisu basah itu bagus. Iya. Itu. Iya betul Pak. Ya. Atau semprot hand sanitizer juga boleh. Bisa ya. Terutama di tempat yang kita akan minum itu kan. Iya. Ya, itu aja. Ya. Baik, ada lagi? Kalau sudah cukup. Terima kasih Bu Yesti sudah memberikan sharing ilmunya sehingga kita bisa membuka wawasan kita terkait pada jenis-jenis penyakit yang ada di sekitar kita tapi kita tidak tahu. Terima kasih banyak dan sudah sembuh ya Bu Yesti. Ada yang baru. Bu Pini. Ada yang baru Nan. Oh, ada yang baru. Bu Pini belum mengenalkan diri. Bu Pini. Chandra Lasmi. Ada Bu Pini. Memperkenalkan diri ya? Ya, memperkenalkan diri. Bu. Cantik. Makasih Pak Jody, kehadirannya Pak Jody. Ini mah teman lama tapi baru. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nun.
makasih Bu Nani, Pak Abu, Halo. terus Kang Cecep, Bu Eni, Bu Eriantin, Halo. semuanya Bu Kadis, Bu Yesti. Saya memperkenalkan diri, anggota baru pensiunan PKH September 2021. Wih, baru masih kinyis-kinyis. Tapi udah pensiun judulnya Mbak, biar baru juga ya Mbak Retno ya. Beberapa kali sudah diajak oleh Bu Nani untuk ikut, tapi belum ada ini Bu ya, belum ketemu gitu. Pas hari ini ketemu dan Bu Nani juga banyak cerita tentang proses penyembuhan beliau ketika beliau kena COVID dan ini sangat membantu. Insya Allah saya juga akan ikut terus. Cuma jadwalnya seminggu sekali atau gimana sih Bu Nani? Seminggu sekali. Gini Bu Vini, kalau Bu Vini kan kalau pemula kita ada juga jadwal khusus untuk pemula di hari Kamis jam 10 pagi. Itu tiap hari menyelenggarakan. Kemudian jadwal setiap hari ada, setiap pagi itu dari 8:30 sampai 8:30 itu ada yang menyelenggarakan POKEL Pondok Kelapa, Rumah Sehat Pondok Kelapa. Kemudian sore hari Rumah Sehat Kolaborasi itu terdiri dari beberapa rumah sehat bergabung, itu menyelenggarakan latihan BEP bersama pada pukul 4:30 hingga 5:30. Kemudian ada hari-hari tertentu, misalnya Rumah Sehat IPPU Pusat, ini ada Bu Sri kebetulan ketuanya di sini, itu setiap hari Rebo pukul 9. Dan juga KG Plus, Kelapa Gading ya, Kompas Gramedia Plus, itu setiap Jumat pukul 9. Dan kalau jadwal saya kira mungkin Bu Vini sudah pernah saya berikan ya. Nah, itu tinggal seleluasa, senyaman kita, ada waktu luang kita kapan monggo bergabung. Kalau di PKH ini untuk sementara hari Kamis, tapi nanti kita tidak tahu, nanti saya bersama Pak Abu dan Pak Didi Junaidi akan menghadap ke Pak Sekdit juga terkait pada administrasi susunan organisasi yang baru, PSPP PHKI ya Indonesia itu. Kemudian ingin juga meminta persetujuan dari Pak Sekdit untuk menjadwalkan latihan bersama BEP di UPT yang menggantikan senam Jumat yang ditiadakan selama masa pandemi. Nah, ini akan kita masuk untuk berlatih BEP by virtual. Terima kasih infonya lengkap Bu Nani. Tiga gerakan tadi mudah-mudahan bisa dicoba lagi ya. Saya dulu tambahan sedikit pernah ikut apa? Sensi ya. Olah nafas sensi juga mungkin agak beda. Diam saja, kalau ini ada gerakan, insya Allah bisa dijadikan satu dan outputnya kita sehat semua. Udah sepuh, sehat dan bahagia, barokah. Makasih. Amin. Tambahan sedikit mungkin Bu Nani untuk jadwal hari Kamis jam 10 itu bisa ikut untuk pemula, bisa ikut yang di POKEL Bu. Nanti jadwalnya minta Bu Nani aja. Terus kita sementara ini ada pendalaman yang Jumat malam jam 7.30 itu sebenarnya bukan khusus untuk pendalaman gerakan ya, tapi kalau Ibu mau hadir, monggo silahkan. Ya. Ya, Jumat malam yang sama Bu Yusra itu jam 7.30. Nanti hubungi Bu Nani aja. Ya, monggo silakan. Ini masih tenaga muda ini Bu Nani. Bu Nani, Bu Vini ini kan tenaga muda. Nanti bisa kita gembleng kayak Bu Yusra. Enggak muda Bu, udah 60. Makasih. Makasih Mbak Retno. Monggo. Di sini muda ya, 60 di sini muda ya Mbak ya? Muda. Ya, dibanding kita yang sudah senior. Bu Vini, terima kasih. Kita semua udah kenal. Ini jadi kita nih berbagai daerah Bu Vini bisa kenal. Ada Pak Burhan Usman dari Tanjung Pinang, ada Bu Sri dari Jakarta adalah ketua Rumah Sehat IPPU Pusat yang seperti Kementan, cuman dia di IPPU Bina Marga ya Bu ya, Bu perumahan pensiunan
Ada Bu Lili juga, Bu Lili dari Iya, Bu Lili Horti ada. Bu Lili Horti ada. Ini Bu Vini yang baru, kemudian menginjak selanjutnya Ibu Eni ini juga. Ya, Bu Eni nih. Bu Eni ini ibu yang cantik. Bu Eni itu baru. Monggo Bu Eni. Dibuka. Perkenalan Bu Eni. Sudah dibuka sih. Nah, Terima kasih. nah. Selamat pagi Bapak yang semangat, segar, sehat dan bugar dengan pikiran. Ya kan ini tak susul. Terima kasih banyak. Saya juga Sudah bilang sama bundanya. jadi mudah-mudahan kita saling menguatkan untuk selalu sehat sehingga masih tetap produktif, paling tidak keluarga. Ya, terima kasih. Bu Eni kapan pensiun? Gimana Bu Eni? Saya juga sudah pensiun. Gimana dulu Bu? Bu Eni ini mantan Kepala Balai BIB Singosari, Jawa Timur. Oh. Dulu sebelumnya Bu Herliantin digantikan Bu Eni, nah sekarang udah pensiun. Jadi ini tokoh peternakan nih. Berarti tokoh-tokoh semua ya. Singosari ya, Singosari. Singosari Lawang Malang. Lawang ya. Nah, Singosari Lawang Malang. Asik ini Lawang, banyak makanan. Aku arek Bedali. Saya orang Malang Bu Eni. Ke Malang lagi. Ada Bu Trimarmi, Bu Trimarmi, ayo dibuka videonya Bu Trimarmi. Ditutup dari tadi Bu Trimarmi. Bu Ini ada Pak H. Suparmo Ali, ini siapa nih Bu? Ditutup videonya, saya juga Ya tadi. ditutup. Silakan. H. Suparmo Ali, terus ada Sugratni. Sugratni Mumpuni, tapi ditutup. Iya, ditutup ini. Ini juga tadinya saya mau Ibu, dibuka Bu. Bapak. Besar. Jangan lift dulu, Bu Mumpuni. Ya, malah lift. Ini langsung live. Oh enggak nih, ada nih, ada. Pak Hari Besar ini Pak Abu. Ini Pak Hari Besar yang dari Sumatera Barat. Oh, Bu Hari Besar. Ya, Bu Hari Besar. Teman Hari Besar. Teman kecilnya Pak Supardi. Bu Pak Pardi ya. Pak Pardi dari di SMP. Masih di mute Bu. Ya, di mute Bu, dibuka Bu. Pak Hari kenapa enggak bergabung? Bu. Pak Hari mana Bu? Ini. Pak Hari di mana Bu? Ada Bu, tapi masih malu-malu dia mau ikut katanya masih malu nanti gerakannya salah padahal salah-salah kan dia. Salah rapopo. Oh, itu dia malu. Enggak apa-apa bilang. Yang Salam Pak Abu. Bilang sama Pak Hari. Ya. Pak Hari. Nanti berikutnya ikut Bu. Ya ikut lah Bu. Ya. Ibu tadi ikut enggak? Ibu tadi ikut. Bu Hari tadi ikut. Ya, tadi ikut tadi. Ikut. Ikut saya. Cuma ditutup. Ya. Tutup. Tadi mau saya shoot tapi Ibu tutup. Iya. Ikut ini tadi yang Bu. Pak Suparmo Ali ini siapa? Nggak tahu. Makasih Ibu. Terima kasih. Bu Hari. Matur nuwun Bu Hari. Matur nuwun. Monggo. Ini ada Pak H. Suparmo Ali siapa nanti? Ditutup. Putri Marmi juga ditutup. Iya nih Bu Tri. Assalamualaikum Ibu. Ayo perkenalkan diri Bu Putri Marmi. Ini pada ini. menanti semua nih. Ayo. Perkenalkan diri. Oh, tadi maaf ya Bu, kedatangan tamu. Oh, ya Pak. Baru turun tamu ini. Baru turun tamu ya. Oh, alah. Mohon maaf sekali. Ya, Pak Bet. Terima kasih Pak Bet. Ya, pamit ya. Putri Marni. Ya, tadi lagi berbuat salah. Putri Marni, ayo monggo bicara Bu. Aduh, aku dari tadi nggak ngikutin. Ayo.
Seneng. Tadi ditutup. Saya insya Allah kan saya ikut, cuma saya tutup kamera. Iya, tutup kamera. Kalau terbuka gitu. Jangan ngurusin kepegawaian terus, Bu. Ayo olahraga. Udah pensiun dah. Udah lama udah pensiun. Nah, iya, kemarin masih ngurusin kaos. Pak Abu itu. Belum dibagi, Putri. Ya, Pak. Kaosnya belum jadi ya? Lah belum Bu Ami itu, Pak. Kaos kalau udah jadi segera akan dikirim, Pak. Segera, kayaknya mulai mau dikirim-kirim tuh. Iya. Ada Mbak Wit nih, Mbak Wit. Ada Mbak Wit, Jogja. Mbak Wit, kapan nih kita ke Jogja nih, Mbak Wit? Maaf, saya pamit dulu, ya. Terima kasih. Oke, matur nuwun, Gusti. Terima kasih rawuhnya. Pak Abu, Bu Nani. Gusti, matur nuwun rawuhnya. Sampai nanti sore. Ayo, sampai ketemu pas lagi nanti. Pak Bu, saya juga pamit Pak Bu ya. Oh, ikut. Bu Nani. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mohon maaf tadi ada tamu. Ora popo, ora popo. Ya. Saya izin dulu. Assalamualaikum. Salam, tak foto dulu. Wait, ini minggu depan jadi pembantu ya. Bu Fauzia juga nih, Bu Fauzia nggak pernah kelihatan. Masih. Besok akhir Oktober, Mbak, baru aku bisa tetap. Udah bisa tetap. Bu Fauzia belum bikinin mie. Udah bisa ajak ya, Mbak. Maaf ya. Nanti Oktober lah, akhir Oktober lah udah urusannya udah nggak ada. Ini Bu Fauzia ini makan-makan kita nggak diajak Bukan saya yang makan-makan, saya aja mintain tuh Putri Marni itu. Bu Nani aja nggak diajak, apalagi aku. Tahu di posting foto lagi makan asli. Gak apa-apa, nanti makan-makannya di deliver lewat Zoom meeting. Bu Wit, Jogjanya dikirim lewat Zoom meeting. Jadi ini Bu Nani, Bu Vini, Bu Herlin, Putri Marni, Bu Wit, ini tenaga-tenaga yang bisa kita andalkan nanti untuk latihan hari Jumat malam. Bu Wit udah siap nanti malam Jumat malam datang Bu Wit. Jumat malam ya Bu, datang Bu 7.30. Zoom meeting ya Mbak? Ya, Zoom meeting ya Mbak? Iya, Zoom meeting. Jadi gini, iya, tapi kalau robotik itu nggak kelihatan, tapi nggak apa-apa relatif yang dan Bu Wit juga Pak Abu. Bules kalau mau bules. Bu Lestari juga ini gini. Kita Bu Eni. Saya menghimbau saja. Kemarin ada acara. Paguyuban senior peternakan kesehatan hewan Indonesia ini kan belum punya Mars yang Mars PSPKHI. Tadi malam saya dan Pak Rukmantara sudah menyusun lirik dan aransemen juga note lagunya. Alhamdulillah banyak masukan dari Bapak Ibu semua. Dan mudah-mudahan kalau itu sudah jadi, aransemennya juga sudah oke. Nanti kami mengharapkan partisipasi dari Bu Vini, Bu Wit, Pak Abu, bapak-bapaknya terutama juga harus banyak untuk menyumbangkan, merekam lagu itu di dalam video. Masing-masing secara utuh nanti kita akan latihan. Yang kedua, setelah itu bagi yang tidak merekam, akan diberikan kesempatan untuk lip sync saja. Jadi tidak menyanyi tapi lip sync. Nanti akan direkam dan nanti akan menjadi Mars yang bisa ditampilkan pada saat event-event kegiatan daripada PSPKHI. Jadi mohon dukungan sikapnya Bu Vini, Bu Wit. Mudah-mudahan Mars ini bisa selesai minggu ini. Cukup bagus liriknya dan tadi pagi saya mendapat masukan dari Pak Toro agar ada satu lirik yang kalimat yang pertanian diganti saja
sempurnakan, tapi tidak merubah note. Alhamdulillah sudah 80% selesai. Nanti akan kita ya untuk bisa merekam secara bersama, dan nanti yang bagi tidak merekam kita kasih kesempatan untuk lip sync. Nanti akan kita buat videonya dan akan ditampilkan pada saat event-event tertentu. Siap. Saya kira gitu. Terima kasih. Karena saya kebagian tugas di bagian olahraga dan seni nih. Waduh, seni ikut Pak Abu nih ngasih tugas, nambah tugas. Ini Pak Abu sekjennya, Pak Abu. Ini SK-nya Masih ada Pak Burhan. Terima kasih Pak Burhan. Ya Pak Burhan nih. Banyak loh. Ini Pak Abu. Setia Pak Burhan tuh. Pak Burhan nih setia. ya, udah ngasih rekaman kan. Mbak Lili udah pensiun ya Mbak Lili? Mbak Lili udah pensiun belum ya?